Etnis Tionghoa itu mayoritas milih Prabowo, gitu. Saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman komunitas etnis Tionghoa itu, saya benar-benar menyampaikan ke mereka bahwa saya tidak habis pikir dengan kalian sudah dibantai, tapi menjadikan pembantai ini sebagai presiden, gitu. Dan rupanya alasan paling mendasar mengapa mereka milih Prabowo adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan ketika saya cerita tentang ini, begitu ya Mbak, saya sama sekali nggak tahu, kalau saya tahu ini, saya tidak akan milih. Dalam sejarah, itu tidak ada perlawanan efektif selain perlawanan oleh korbannya sendiri. Dan ini bukan pertama kalinya. Dia meniru cara Soeharto ketika berkuasa pasca menggulingkan Soekarno. Dia membuat sejarah nasional Indonesia. Targetnya adalah waktu itu 2 tahun. Ini lebih ngeri lagi nih, cuma 6 bulan. Etnis Tionghoa itu mayoritas milih Prabowo, gitu. Saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman komunitas etnis Tionghoa itu, saya benar-benar menyampaikan ke mereka bahwa saya tidak habis pikir dengan kalian sudah dibantai, tapi menjadikan pembantai ini sebagai presiden, gitu. Dan rupanya alasan paling mendasar mengapa mereka milih Prabowo adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan ketika saya cerita tentang ini, begitu ya Mbak, saya sama sekali nggak tahu, kalau saya tahu ini, saya tidak akan milih. Nah, langkah pertama adalah menyebarluaskan pengetahuan ini kepada publik secara luas. Gitu. Yang kedua adalah membangun solidaritas. Jadi bukan hanya para masyarakat sipil, para aktivis ini yang bersuara, tapi ini kepentingan semua warga. Karena republik ini bukan hanya milik para aktivis, gitu. Republik ini berjalan justru karena dukungan para warganya. Maka yang kedua adalah menyebarluaskan dan mendorong untuk solidaritas. Dan bukan hanya kita membela kasus kita sendiri, enggak. Seluruh korban adalah bagian dari tanggung jawab masyarakat. Itu jelas. Jadi membangun apa? Kekuatan-kekuatan perlawanan dalam kasus apapun. Gitu. Bukan hanya terkait pembantian Mei, tapi korban ini, korban dari kejahatan rezim, itu masih terus. Dan siapa saja itu bisa. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang anti demokrasi dan anti HAM. Itu siapapun bisa menjadi korban. Nah, dalam sejarah itu tidak ada perlawanan efektif selain perlawanan oleh korbannya sendiri. Maka menjadi penting bahwa ada berbagai macam upaya untuk membangun kekuatan korban, dari korban menjadi pejuang di seluruh kasus, sehingga penting diskusi-diskusi macam ini diperluas di komunitas-komunitas, karena tanpa itu maka sulit untuk mewujudkan mengembalikan lagi agenda-agenda reformasi, ya. Berapa tahan sih nafasnya para aktivis ini? Yang namanya kasus itu nggak terhitung, gitu. Nah, kalau semakin banyak kekuatan-kekuatan perlawanan, maka republik ini juga akan semakin banyak pembelanya, begitu. Saya kira mulai dari situ nanti akan bergulir dan ketemu strateginya, gitu. Kan perlawanan-perlawanan ini kan berproses,
dan ketemunya bagaimana perlawanan itu juga dalam proses. Dari diskusi-diskusi, pengalaman di jalanan, itu menjadi bagian dari upaya untuk menemukan strategi. Tidak ujuk-ujuk begitu, tapi adalah berproses atau proses. Jadi yang penting yang pertama adalah menyebarluaskan pengetahuan supaya tidak terjadi genosida pengetahuan oleh negara yang culas ini. Yang kedua adalah memperluas gerakan, memperluas perlawanan, memperbanyak para pejuang, dan membangun jejaring. Menjadi catatan bahwa kekuatan rantai itu ada pada mata rantai yang lemah. Maka membangun perlawanan adalah juga memperkuat rantai yang lemah dari bangsa ini. Saya kira itu dulu strategi yang mau kita bangun. Makasih. Oke, baik, makasih Mbak Jen. Apa tanggapannya? Ya, aku idem dengan Mbak Palupi, tapi menambahkan sedikit bahwa memang bicara soal penyangkalan dari negara terkait dengan kejahatan HAM memang itu sedang dilakukan dan sudah dilakukan untuk menyangkal yang secara sistematis dan terorganisir oleh negara kita sendiri gitu. Nah, itu bagaimana cara negara untuk menyangkal dan melakukan itu semua agar kita kemudian tidak mengetahui lagi mengenai kejahatan HAM yang pernah terjadi di negara kita. Caranya dengan mengulur-ngulur waktu agar kasus tersebut lama untuk diselesaikan. Kedua, membiarkan masyarakat itu lupa untuk mengingat kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di era-era sebelumnya gitu. Nah, jadi jangan sampai ingatan-ingatan itu terus dilupakan. Kita mesti terus untuk merawat ingatan dan mempelajarinya di ruang-ruang yang tadi disampaikan oleh Bapak Lupi, dan dengan cara juga hal-hal yang bisa kita lakukan adalah turun ke basis, mendengarkan suara korban, mencari sejarah alternatif itu seperti tadi yang aku sampaikan di pertanyaan yang kedua. Mungkin supaya waktunya singkat juga langsung aku berikan ke pembicara selanjutnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya ditanya pertanyaan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin pertama-tama kita bisa lihat ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Nah, kalau di Komnas Perempuan, kita ini kan, kita bukan eksekutif ya, tetapi kita juga bukan masyarakat sipil, tapi kita mencoba melihat jembatan sebagai kuasi antara masyarakat dan juga dengan negara. Untuk jangka panjang gitu ya, Komnas Perempuan sejak berdiri selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk pengungkapan kebenaran dengan berbagai bentuk pendokumentasian data, advokasi perbaikan kebijakan, dan yang paling juga bisa diikuti oleh teman-teman anak muda itu kita setiap tahun bikin kampanye kampanye untuk mari bicara kebenaran. Bentuknya apa? Untuk Mei 98 kita punya namanya kerja napak reformasi. Itu setiap tahun di antara tanggal 13 sampai 15 Mei 98 kita melakukan sebuah kegiatan seperti napak tilas, mengunjungi lokasi-lokasi yang memang menjadi ikon terjadinya peristiwa Mei 98. Jadi kita ke Jogja Plaza, yang waktu itu menjadi lokasi pembakaran, terus kita juga ke TPU Pondok Rangon, dan jadi ada lokasi-lokasi yang kita lihat bersama, ini adalah sebagai bagian dari upaya merawat ingatan. Dan setiap tahun itu segmennya berbeda dan kita perluas. Jadi misalnya pernah mengikut sertakan guru-guru pelajaran sejarah, kita pernah mengikut sertakan komunitas yang penyandang disabilitas, kita pernah juga mengikut sertakan komunitas blogger waktu itu ya, dan juga komunitas anak muda. Jadi banyak sekali, ini adalah upaya kita agar secara jangka panjang kita bisa terus, seperti aku suka banget tadi istilahnya Mbak Palupi, supaya tidak terjadi genosida pengetahuan. Jadi kita bisa turut serta untuk ikut di sana gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya untuk jangka pendek,
terkait dengan pernyataan Fadlizon, menurut saya apa yang sudah kita lakukan di sini adalah salah satu hal yang kontribusi untuk menyangkal apa yang disampaikan oleh Fadlizon. Memang dia bagian dari kekuasaan ya, dia menteri, dia punya dia di backup mungkin sama presiden gitu ya. Tetapi kita juga masyarakat sipil, kita juga punya peranan kuat. Kita masih punya Dewan Perwakilan Rakyat. Terlepas dari segala terlepas dari segala mungkin banyak yang tidak peduli atau bahkan banyak yang mendukung, tapi kita coba cari champion-champion yang masih bisa kita ajak bicara, menyampaikan aspirasi kita supaya dia turut peduli. Banyak kok yang sudah turun kayak Pak Marzuki Darusman gitu ya, salah seorang yang sangat senior, tapi dia masih datang ke DPR untuk menentang. Jadi kita jangan kalah gitu ya, kita bisa melakukan hal itu dalam kapasitas kita masing-masing. Termasuk di Komnas Perempuan sendiri kita mencoba mencari cara untuk menangkal, misalnya menyampaikan statement, memberikan pernyataan-pernyataan dan melakukan dialog-dialog. Dan yang paling utama adalah kita semua, kita harus memang atur napas panjang gitu ya. Karena saya juga tidak menyangka sudah mengerjakan isu ini 25 tahun lebih. Oh ya kok sekarang belum maju, kena lagi Mbak Palupi lagi, kena aduh. Jadi ya kita atur napas panjang, jaga kesehatan supaya tetap berestafet mengerjakan isu ini. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan. Prinsipnya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Palupi, Jane, dan juga Mbak Sondang ya. Saya hanya menambahkan spesifik saja. Kalau tadi banyak bicara mengenai hal-hal yang sifatnya di luar hukum. Saya mungkin bicara apa yang mungkin kemudian di bidang hukum yang bisa kita lakukan supaya hal-hal yang semacam ini tidak kembali berulang. Dalam jangka pendek sebetulnya kita sebagai warga itu juga berhak untuk melakukan somasi atau gugatan terhadap Fadlizon yang kemudian menyampaikan berita bohong. Ya, ini berpendapat sih sebetulnya, kita bisa dibilang dia berpendapat ya. Tapi sebetulnya pendapat yang tidak berdasar gitu ya. Ya, tidak berdasar. Itu mungkin, sangat mungkin dilakukan. Ya, atau kalau dan di sisi yang mungkin jangka menengah, jangka panjang, saya pikir kenapa pejabat publik bisa mengatakan hal seperti ini? Ini tidak lepas dari praktek ya, pembiaran terhadap ketidakadilan. Bagaimana belasan kasus kejahatan hak asasi manusia berat di Komnas HAM yang sudah selesai diselidiki, tadi sudah kita singgung berulang kali, didiamkan, tidak segera diselesaikan. Akibatnya apa? Di seolah-olah tidak pernah ada penyelesaian, dan penyelidikan hanya berhenti di penyelidikan. Makanya tidak akan pernah terungkap kenapa negara, motifnya apa sih, kenapa menghabisi rakyatnya sendiri, dari pertanyaan dari kawan kita di belakang. Kalau kemudian ada proses peradilan yang jujur dan adil terlaksana dari tahun, tahu siapa aktornya, kenapa aktor itu melakukan, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sana, ya, dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi hari ini kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia justru kemudian dibiarkan begitu saja, sehingga kemudian menjadi polemik. Ya, dan saya kira kita sebagai warga negara, kita pemilik negara ini, ya, sebagai rakyat ya, dalam negara demokrasi, ya tuannya adalah rakyat, ya kita berhak untuk menuntut pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara negara untuk kemudian memenuhi hak-hak rakyat, hak atas keadilan, terutama bagi korban dan keluarganya. Itu kemudian yang kedua, dan yang ketiga saya ingin mengatakan berkenaan dengan kenapa sih ini harus kita lawan, dan saya tadi pertanyaan yang penting harus kita respon, bagaimana meresponnya. Saya pikir apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan tadi Mbak Sondang sudah mengatakan dengan sangat clear, diskusi kita hari ini itu adalah bentuk respon kita, penolakan kita terhadap statement pejabat publik yang memalukan begitu ya, yang ngawur begitu ya. Nah, saya kira ini bisa dilakukan bukan hanya oleh kita, tetapi juga teman-teman yang setelah di sini. Tadi Mbak Palupi menyampaikan problem kita selama ini adalah ketidaktahuan.
sebarkan informasi ini ke teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, supaya ya mereka juga memahami ini. Karena sekarang orang belajar dari HP tapi informasinya dari buzzer. Informasinya dari ya sekutunya penguasa begitu ya. Yang memang targetnya adalah hegemoni ya. Mereka mau menguasai wacana, menguasai pengetahuan yang itu manipulatif. Tujuannya adalah apa? Penundukan. Ya supaya masyarakat itu suka memberikan legitimasi, mendukung terus pemerintah, tapi dengan informasi-informasi yang tidak akurat. Makanya upaya untuk membuat buku sejarah nasional ya, yang dikebut oleh Fadlizon selama 6 bulan dari Januari 2024 sampai Agustus targetnya, itu kan ngeri. Dan ini bukan pertama kalinya. Dia meniru cara Soeharto ketika berkuasa pasca menggulingkan Soekarno. Dia membuat sejarah nasional Indonesia. Targetnya adalah waktu itu 2 tahun. Ini lebih ngeri lagi nih, cuma 6 bulan. Targetnya saat itu 2 tahun, baru selesai 6 tahun. Ini 6 bulan mau jadi. Dan di zaman Soeharto, dia bagaimana membuat sejarah nasional Indonesia itu yang mendiskreditkan Soekarno dan kemudian menempatkan posisinya itu sebagai penyelamat, ya, sebagai pembawa orde baru yang akan mensejahterakan rakyat dan menghilangkan narasi-narasi soal 65 dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan ditiru, ya, karena kemarin sudah ketahuan ya di dalam apa namanya silabus ya, ya draft konsepnya ada beberapa peristiwa penting termasuk di isu Mei ya, di isu ya di beberapa isu kejahatan hak asasi manusia mau dihilangkan. Dan saya kira ini berbahaya karena yang terjadi justru bukan apa namanya kita belajar begitu ya dari pengalaman bangsa sendiri, ya belajar dari sejarah kita, tapi justru kita akan mendapatkan indoktrinasi. Karena melalui sejarah lah kemudian di zaman Orde Baru buku-buku sejarah itu yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA sampai bahkan perguruan tinggi. Ya kita akhirnya kemudian jadi lupa sejarah, bahkan tidak tahu sejarah karena memang disembunyikan. Itu jangan pernah terjadi dan saya kira penting kita semua beraksi gitu ya, melakukan sesuatu. Itu memang hegemoni dilakukan dengan cara itu. Kemudian membuat narasi tunggal terkait dengan pengetahuan sejarah. Selain kemudian penundukan atau hegemoni dengan cara kekerasan. Ya, yang selama ini ya juga terjadi bahkan sampai hari ini. Ya, bagaimana ketika mahasiswa aksi dianggap perusuh, bahkan dikriminalisasi. Teman-teman LBH, YLBHI, teman-teman Kontras sedang mendampingi sekarang ada 14 mahasiswa, mereka jadi korban penyiksaan oleh polisi karena demo May Day ya beberapa waktu yang lalu. Mereka korban kekerasan, bahkan ada korban kekerasan seksual. Bukannya kemudian dibantu untuk menangkap pelakunya yang aparat penegak hukum, tapi justru menjadi tersangka, menjadi pelaku. Jadi memang dibolak-balik. Jadi memang situasinya memang memprihatinkan hari ini dan saya kira saya sangat sepakat konsolidasi masyarakat sipilnya harus kuat, ya, pengetahuannya harus demokratiskan, ya, kemudian yang kedua solidaritas. Dan saya kira kenapa kemudian Mei 98 itu yang disasar adalah minoritas etnis Tionghoa, ya karena memang mencari yang mungkin dianggap paling mudah dikambing hitamkan dan kemudian diadu domba dengan anak bangsa yang lain. Dan saya kira itu tidak boleh terus terjadi dan caranya adalah dengan ya kita semua jangan diam. Hidup korban, jangan diam, lawan. Terima kasih.